Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama rekan-rekan saya dari SMKN 1 Bandung akan menyampaikan materi tentang sejarah perkembangan Linux dari masa ke masa. Saya Edu Alfian Nasrul Putra dari kelas TKJ 2 absen 17 dan ini rekan saya. Saya Siti Vanessa Putri, saya dari kelas 11 TKJ 2 nomor absen 10. Nama saya Vanessa Elisa Marvino, kelas 11 TKJ 2 absen 24. Nama saya Galo Francisca dari kelas 11 TKJ 2 absen 31. Saya Dina Gilang Ramadan dari kelas 11 TKJ 2 nomor absen 6. Nama saya Anggi Ayu Agustin dari kelas 11 TKJ 2 absen 5. Langsung saja kita lanjut ke materinya. Sejarah Linux berawal pada tahun 1969. Para peneliti dari AT dan TS Bell Laboratories mulai mengimplementasikan sistem operasi Unix. Kemudian hasil eksperimen itu dirilis pertama kali pada 1971 menggunakan bahasa assembly sebelum kemudian pada 1973 diubah menjadi bahasa C. Nah, penggunaan bahasa tingkat tinggi pada waktu itu membuat sistem operasi Unix dengan mudah digunakan di banyak platform komputer. Lalu Unix terus melambung dengan pesat dengan diberikannya lisensi gratis oleh AT dan TS Bell Laboratories. Akan tetapi pada 1984 Unix dijual sebagai produk berbayar karena AT dan T memutuskan untuk memisahkan diri dari Bell Laboratories. Dimulai awal tahun 1990, program untuk sistem operasi Unix telah berhasil diperbanyak dan mulai dilengkapi, meski elemen seperti kernel masih belum terlengkapi. Karena itulah Linus Torvalds mulai tertarik dengan OS. Jika saja waktu itu sudah ada kernel GNU, tentu dia tidak akan memulai proses pembuatannya. Nah, pada tahun 1991 inti sejarah Linux dimulai. Jadi Linus sebagai mahasiswa Universitas Helsinki pada waktu itu mulai penasaran dengan sistem operasi. Tapi frustasi karena lisensi Minix waktu itu cuma bisa diakses untuk kepentingan pendidikan. Karena itu ia membuat kernel sendiri yakni Linux. Ia pun mengembangkan Linux di MNIX sampai matang. Kemudian Linus mengganti lisensi Minix jadi GNU GPL. Kemudian pengembangan terus dilakukan oleh para profesional hingga terjadi integrasi antara Linux kernel dengan komponen GNU. Kolaborasi tersebut menghasilkan sistem operasi gratis yang dapat melakukan fungsinya dengan utuh. Dulunya Linus Torvalds ingin memberi nama kernelnya dengan nama Freak, gabungan dari Free, Freak, dan Unik. Bahkan di awal pekerjaannya, ia sudah memberi nama Freak di beberapa file. Pada waktu itu, ia pun sempat mempertimbangkan nama Linux, tapi ia hiraukan karena dianggap mementingkan kepentingan pribadi. Nah, baru pada masa perkembangan file hasil pembuatan diunggah pada FTP server. Kemudian salah seorang kawannya di FTP server menilai bahwa nama Freak kurang menarik. Tanpa konsultasi dulu dengan Linus, ia mengubah nama dari project menjadi Linux. Pada akhirnya Linus tetap menyetujui pergantian nama tersebut dan sejak saat itulah nama Linux dipakai hingga saat ini dan melengkapi sejarah Linux sampai sekarang. Sejarah perkembangan Linux. Sejarah sistem operasi Linux cukup panjang. Pada periode pengembangan Linux diterapkan pada lingkungan produksi, diawali dengan komunitas. Pada saat itu organisasi besar seperti NASA sudah mulai memakai komputer dengan sistem operasi Linux dan mengganti mesin mahal mereka. Kemudian komersialisasi semakin besar saat HP, IBM, dan Dell mulai memberikan dukungan pada Linux dan meninggalkan Linux dari monopoli Microsoft sebagai pasaran sistem operasi pada waktu itu. Saat ini, Linux sudah digunakan di berbagai perangkat, mulai dari embedded atau sistem tertanam hingga superkomputer. Banyak organisasi, individu, maupun perusahaan yang mengembangkan
mengembangkan Linux dengan berbagai macam distribusinya. Selain itu, Linux pun juga sudah dipercaya untuk menjadi sistem operasi pemasangan server jika dibandingkan sistem operasi yang lain. Adanya distro Linux juga semakin ramai di pasaran. Penggunaannya pada komputer desktop juga semakin sulit ditandingi. Tidak hanya di komputer komersil, Linux juga digunakan di tablet Android dan ponsel, Amazon, kamera, televisi, DVD player pesawat, NYSE New York Stock Exchange, LHC Large Hadron. Kesimpulan, itulah pembahasan mengenai sejarah sistem operasi Linux, cara kerja Linux, penanaman Linux, perkembangan Linux, sampai penggunaannya saat ini. Meski banyak orang yang lebih mengenal Windows sebagai sistem operasi, tapi masih banyak yang menggunakan Linux, utamanya orang yang bekerja di bidang